Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ahadisin nubuwah. Sumu tasihu. Amma ba'du. Para pemirsa channel Klinik Pustaka, para kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa bertemu pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang paling mulia ini, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sejenak membicarakan salah satu hal yang terkait dengan puasa Ramadan. Kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, yaitu puasa itu bukan beban, melainkan kebutuhan. Para pemirsa Klinik Pustaka, Mat Sanepat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa barangkali sebagian orang menyikapinya sebagai suatu beban. Kenapa demikian? Barangkali itu merupakan hal yang tidak menyimpang, sebab banyak sekali ungkapan yang menyatakan bahwa puasa itu wajib. Dan puasa itu wajib dikerjakan oleh orang-orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Orang mukallaf di sini adalah orang yang beragama Islam, yang sudah baligh dan akalnya sempurna atau akalnya sehat. Jadi orang yang sudah masuk Islam dan memeluk agama Islam dengan sempurna, maka diwajibkan atas mereka untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dikarenakan puasa itu merupakan suatu kewajiban, maka sekali lagi tidaklah salah manakala ada orang yang mengatakan bahwa puasa itu beban. Tetapi apakah dengan dikatakan puasa itu sebagai beban merupakan pilihan kata yang terbaik atau yang tepat kita ucapkan? Mari pada kesempatan ini kita amati bersama-sama. Perintah puasa sebagaimana didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kalian semua meningkat dalam ketakwaannya. Para pemirsa Klinik Pustaka Channel Mat Sanepat rahimakumullah. Yang ditunjuk oleh ayat tersebut adalah agar orang-orang yang berpuasa meningkat ketakwaannya. Artinya orang yang sudah bertakwa, ketakwaannya menjadi meningkat, dan yang belum bertakwa, maka pada dirinya akan ada atau terdapat ketakwaan, sehingga ketakwaannya itu muncul. Orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Ternyata ada 4 tanda
yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dermawan, orang yang menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya, baik dikala suka maupun dikala duka. Kemudian yang kedua, tanda orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Dengan demikian, orang yang telah menjalankan puasa atau salah satu tanda orang yang bertakwa adalah mampu mengendalikan amarahnya dengan tidak mudah marah. Kemudian tanda yang ketiga adalah wal'afina 'anin nas. Orang-orang yang bertakwa itu sangat pemaaf kepada siapa saja yang bersalah kepadanya. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tanda yang keempat, orang yang bertakwa adalah jika ia melakukan suatu kesalahan, maka dia segera menyadarinya dan bersegera pula memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada ayat berikutnya dikatakan orang-orang yang bertakwa seperti itu manakala, lalu pada ayat berikutnya dikatakan orang-orang yang bertakwa seperti itu, maka oleh Allah akan diberikan ampunan, dan tidak hanya itu, maka ia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah yang luasnya seluas 7 langit dan seluas bumi. Apa yang telah disebutkan itu merupakan sebuah manfaat puasa ditinjau dari sisi tujuan puasa sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang dipadukan dengan surat Ali Imran ayat 134 dan ayat 135. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan manfaat puasa jika dikaitkan dengan kesehatan? Ternyata ada penelitian di bidang kesehatan yang menyatakan bahwa puasa itu memang luar biasa. Sampai-sampai hadis Rasulullah mengatakan, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Berdasarkan hadis, hasil penelitian-penelitian di bidang kesehatan telah membuktikan kepada kita semua bahwa yang pertama, puasa itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Karena dengan berpuasa, pembakaran kalori dan lemak menjadi sempurna. Selanjutnya, orang yang berpuasa akan terhindar dari obesitas. Kita tahu apa obesitas? Adalah kegemukan. Yang kedua, adalah berpuasa itu bisa menjaga kesehatan jantung. Sebab orang yang rutin berpuasa selama 1 bulan memiliki risiko yang lebih rendah untuk terkena penyakit jantung dan juga terkena kolesterol tinggi, bahkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Adapun manfaat yang ketiga, kita menjalankan puasa ini adalah bisa mengurangi risiko terkena penyakit diabetes atau kencing manis. Hal ini karena puasa bisa menyegah resistensi insulin, menjaga kadar gula yang ada di dalam tubuh kita sehingga pertumbuhan kadar gula akan menjadi stabil. Kemudian hadirin rahimakumullah, manfaat dari kita menjalankan puasa dari tinjauan kesehatan yang keempat adalah puasa bisa mengurangi risiko terkena penyakit kanker. Hal ini
Karena selama kita menjalankan puasa, laju pertumbuhan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, termasuk pertumbuhan sel-sel kanker, akan berkurang akibat terbatasnya asupan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah hikmah yang kelima ditinjau dari segi kesehatan. Puasa bisa menjaga kesehatan mental karena puasa dapat membantu menurunkan kadar hormon stres atau kortisol serta merangsang hormon endorfin yang baik untuk meredakan rasa cemas yang ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sekian ulasan yang kami sampaikan di depan, menunjukkan bahwa betapa besarnya manfaat bagi kita menjalankan puasa, terutama jika kita bisa menjalankan puasa itu selama 1 bulan penuh. Sebagaimana yang kita sendiri sebagai umat Islam telah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Hadirin rahimakumullah, ada baiknya kita kembali mengkaji ayat dari surat Al-Baqarah 183. Dipilihnya ungkapan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini kami akan menempatkan stressing atau penekanan kata pada kata kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tentu kita bertanya, siapa yang mewajibkan puasa itu? Kita sudah maklum bahwa yang mewajibkan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak menyebutkan di dalam ayat tersebut pihak yang mewajibkan puasa. Walaupun kita semua telah maklum bahwa yang mewajibkan puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu pilihan ungkapan seperti itu bukan tanpa tujuan atau kemungkinan besar adalah agar kita semua sebagai umat Islam mampu menjalankan puasa itu dengan ikhlas, menyikapi bahwa puasa itu bukanlah beban, melainkan kewajiban. Sebab kalau kita pahami manfaat-manfaat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, ada manfaat spiritual maupun manfaat yang terkait dengan fisik kita dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh manfaat puasa itu luar biasa besarnya, sehingga kita akan sangat bijak manakala kita menyikapi kewajiban puasa itu pada bulan Ramadan sebulan penuh sebagai kebutuhan agar kita bisa hidup lebih sehat. Manakala kita hidup sehat, maka potensi-potensi untuk menjalankan ibadah pasti akan bisa maksimal kita laksanakan. Hadirin pemirsa Klinik Pustaka rahimakumullah. Next. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan puasa kita selama di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita yang akan menjadi pemenangnya. Sehingga kawaladathu ummahu. Seperti halnya kita keluar dari Ramadan persis seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitrah dan suci. Lebih baiknya kita sempurnakan kesucian itu nanti dengan kita bersilaturahim kepada sanak kerabat, kita meminta maaf kepadanya, meminta keikhlasannya untuk memaafkan kesalahan kita, dan kita saling maaf-memaafkan. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.